Oke, baik, mohon maaf tadi. Nah, setelah teman-teman sekalian mengikuti uji kompetensi ini, maka hasil dari uji kom ini akan kami kirimkan ke pihak LSP dan akan dirapatkan, dan pihak LSP yang akan memutuskan bahwa Bapak-Ibu yang ikut pada uji kompetensi ini berkompeten atau tidak dalam bidang digital marketing. Jadi selama mengikuti ujian ini nanti akhirnya tidak ada yang dinyatakan lulus ya. Jadi uji kom ini tidak ada satupun peserta yang bakal dinyatakan lulus. Karena ini uji kompetensi yang ada adalah berkompeten atau belum berkompeten. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa, nah jika seandainya teman-teman semua dinyatakan kompeten, maka teman-teman akan menerima sertifikat kompetensi di bidang digital marketing. Namun jika teman-teman tidak berkompeten atau belum berkompeten setelah rapat pleno, maka teman-teman punya hak banding. Apakah sebelumnya sudah pernah mendengar namanya hak banding? Belum, Pak. Belum ya? Baik, jadi setiap asesi atau peserta uji kompetensi itu punya hak namanya banding jika seandainya, semoga nggak ada ya, dinyatakan belum berkompeten dalam bidang digital marketing. Maka teman-teman semua memiliki hak untuk banding. Nyatakan bahwa lah kok saya bisa dinyatakan belum berkompeten padahal portofolio saya seperti ini, hasil wawancara saya berhasil menjawab semua pertanyaan. Nah, itu salah satu contoh untuk banding. Lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh adminnya. Sampai di sini jelas ya. Jelas, Pak. Oke, baik. Kita mulai uji komnya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga uji kom hari ini berjalan lancar. Doa dimulai. Amin. Baik, peserta selanjutnya ada yang mengajukan diri. Silakan. Saya boleh, Pak. Baik, silakan Mbak Melinda Evelina. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat? Oke, udah. Baik, selamat siang, Pak Syaparudin Salam. Siang. Berikut portofolio Wang Korean Street Food. Nah, Wang Korean Street Food ini merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang food and beverage, khususnya menjual makanan-makanan dan cemilan Korea. Nah, Wang Korean Street Food ini berdiri sejak tahun 2023. Nah, untuk ini ada Instagramnya Wang Korean Street Food, Instagramnya what.koreanfood, terus TikToknya ada Wang_KSF. Nanti untuk konten marketingnya ada di dalamnya. Oke, selanjutnya ini ada konten marketing yang sudah saya buat dan copywritingnya saat training sertifikasi digital marketing. Nah, di sini ada eh, judulnya yaitu rasakan kelezatan yang tak tertandingi dalam setiap gigitan. Nah, ini ada di paragraf kedua ini ada ceritanya. Terus yang kalimat ketiga ini
eh, penjelasan dari foto konten marketingnya. Nah, yang keempat yang terakhir ada hashtagnya. Selanjutnya ini ada Google profil bisnis yang sudah dibuat. Selanjutnya ada landing page-nya. Di sini ada nanti akan saya jelaskan ada home, about, sama kontaknya. Selanjutnya ada Google Ads yang sudah dibuat juga akunnya. Selanjutnya ini ada Instagram Ads. Nah, di sini eh, saya menggunakan Instagram Ads aja, nggak ada Facebooknya karena Wang Korean tidak memiliki Facebook. Oke, Pak, sekian dari portofolio Wang Korean Street Food. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan dari Mbak Melinda ya. Panggilan Melinda ya? Iya, boleh Pak. Baik. Mbak Melinda memaparkan tentang uang street food. Sudah dipaparkan tadi sosial medianya, kemudian konten marketing. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mungkin yang mengganjal selama pemaparan tadi. Nah, salah satu strategi umum yang biasa digunakan dalam marketing itu ada namanya STP ya. Segmenting, Iya targeting, Pak, benar. bisa dijelaskan secara singkat, silahkan. Oke, jadi untuk STP dari Wang Korean Street Food ini, kami menargetkan orang-orang yang menyukai makanan khas Korea. Seperti yang sudah tadi dibilang, Wang Korean adalah makanan atau cemilan khas Korea. Nah, selain itu, kami juga menargetkan orang-orang yang menyukai seperti Korean drama, yang berhubungan dengan Korea-Korea, terus ada K-pop gitu. Selanjutnya kami juga ada menargetkan anak-anak eh, hingga orang dewasa dengan umur kisaran 15 sampai 45 tahun di semua kalangan. Eh, nah, karena Wang Korean Street Food ini berada di Bali, tepatnya di Denpasar, jadi untuk segi geografisnya kami menyasar orang-orang yang ada di Denpasar dan Badung. Untuk value-nya sendiri kami lebih ke harga karena seperti yang kita tahu, makanan Korea itu kalau kita datang ke restoran-restoran gitu pastinya mahal. Kita menjual dengan harga yang terjangkau. Begitu, Pak. Oke, baik. Selanjutnya adalah, nah tadi sempat dikatakan bahwa sudah survei nih harga rata-rata mahal. Bagaimana sih sebenarnya cara riset produk dan riset pasar dalam meriset sebuah bisnis? Silahkan. Kalau kami sendiri risetnya dengan cara seperti kita mendatangi restoran, kita melihat survei-survei harga yang diberikan. Eh, nah, dari situ nanti kita bisa eh, menentukan harga berapa yang akan kita jual. Oke. Oke, bisa dibuka atau di-share screen tentang landing page-nya atau Google profilnya ya, silahkan. Baik, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Landing page ya. Ya, silahkan landing page-nya atau websitenya. Oke, ini ada landing page dari Wang Korean Street Food. Di sini ada eh, halaman pertama yaitu home. Nah, ini kita perkenalan terlebih dahulu, kayak seperti Wang Korean Street Food itu merupakan bisnis yang bergerak dalam bidang apa, menjual apa. Nah, begitu, Pak. Untuk produk-produknya di sini juga ada foto-fotonya, ada kimbap, chicken, tteokbokki, fish roll, dan lain-lain. Ini juga ada
penjelasan dari makanan-makanan tersebut. Selanjutnya untuk di halaman About Us. Nah, di sini ada penjelasan tentang apa sih One Korean Street Food itu. Dari kapan berdirinya, menjual makanan apa, terus juga apa, menjelaskan bahwa sampai sekarang ini pelanggan One Korean Street Food itu anak-anak remaja dan orang dewasa yang menyukai rasa makanan One Korean Street Food seperti STP begitu, Pak. Terus selanjutnya ini ada the quality of One Korean Street Food juga, kualitas-kualitas yang kami berikan dari segi makanan, pelayanan. Selanjutnya ada kontaknya, halaman kontak us. Nah, di sini ada opening hours-nya dari Senin sampai Jumat itu jam 5 sore sampai 10 malam, kalau Minggu itu tutup. Selanjutnya ada profil Instagram, WA, Gojek, dan Grab. Nah, ini juga sudah di link langsung ke Instagramnya, langsung ke WA-nya, langsung ke Gojek dan ke Grab. Nah, di sini juga ada Maps-nya, dan ini store kami. Baik, Pak. Baik, selanjutnya strategi digital marketing apa yang digunakan untuk mendatangkan prospek atau calon pelanggan? Kami menggunakan strategi marketing lebih ke sosial media, Pak. Dan WOM. Oke. Kalau untuk closingnya biasanya di mana? Bagaimana, Pak? Maaf. Kalau untuk closing setelah leads datang, itu kan ingin diarahkan untuk membeli. Biasanya pakai sosial media apa? Instagram, Pak. Instagram. Iya. Bisa dibuka Instagramnya. Scroll ke bawah. Coba. Nah, berbicara tentang konten, salah satunya di Instagram, kan ada nih berbagai macam tipe-tipe konten. Sebutkan beberapa atau minimal tiga saja tipe-tipe konten yang sudah diterapkan dalam sosial medianya. Silahkan. Em, Tipe-tipe kontennya, maaf Pak, yang seperti bagaimana Pak? Tipe-tipe konten. Jadi tipe-tipe konten itu ada beberapa. Tidak semuanya mesti produk saja yang kita upload. Ada berbagai macam. Kalau saya jawab, ya berarti saya jawab pertanyaan saya sendiri ya. Ya Pak, jadi eh, tipe-tipe konten semisal ada konten yang eh, berbentuk visual, ada yang berbentuk konten yang informatif, begitu. Juga ada konten yang menghibur. Kalau konten yang menghibur seperti apa contohnya, Mbak? Bisa mungkin tunjukkan atau Yang ada di menghibur, TikTok atau di mana sosial medianya, silahkan. bagaimana Pak? Maaf, suaranya agak putus-putus. Bisa ditunjukkan konten yang menghibur itu seperti apa dari sosial medianya. Tipe-tipe salah satu konten betul adalah menghibur. Itu contohnya seperti apa? Apakah sudah dibuat konten menghibur atau belum? Baik Pak. Kami konten-konten menghiburnya seperti
video-video dari eh, produk-produk uang seperti ini. Apakah suara videonya kedengaran, Pak? Enggak, kayaknya belum share sound. Oke. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy in my tummy. Yummy, 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 yum, yum, yum. Yummy, yummy, yummy in my tummy. Yummy, yummy, yummy. Yum, 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 yum. Ini yang Yummy, yummy, yum. pertama, terus yang kedua ada ini berbentuk slides. 솔직하게 난말 하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루종일 머릿속에 네 미소만 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너의 시점을 한번 잡을 거야. 너 매일매일 내게 전화줘. Oke, kalau bentuk slide apa sih Selanjutnya, istilahnya? 새빨간 ya Pak, Kalau bentuk slide, apa sih istilah digital marketingnya? eh, Kalau di Instagram dikenal dengan jenis konten apa tuh? Yang banyak slide-slide gitu. feeds. Oke, feeds jenis penempatan. Kalau jenis kontennya, yang ketika itu Jenis banyak foto konten nih. Banyak foto nih digeser-geser. Itu jenis konten apa namanya? jenis konten eh, Kan ada konten jenis video, konten kan? Ada konten video, ya ada konten gambar, ada konten gambar. tulisan, ada konten satu lagi apa sih? Kalau yang slide gitu istilahnya. Konten foto mungkin Pak. Ya, oke lah. Carousel ya. Oke, cukup ya Mbak Melinda ya. Iya Pak, baik. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syafarudin. Saya Ya, boleh, Pak. boleh Mbak Stefani, silahkan. Izin share screen ya, Pak. Ya, semuanya udah makan siang nih. Udah makan siang ya? Puasa, Pak. Puasa. Jangan terlalu tegang. Kalau tegang biasanya nggak bisa jawab nih. Kayak tadi peserta pertama yang sesi sebelum sholat itu terlalu tegang semua. Santai aja. Sudah kelihatan ya, Pak? Share screen-nya saya. Oke, udah Mbak. Bentar. Ini soalnya saya pakai Windows lama, jadi agak lama. Udah Jadi, kelihatan. Nah, ah, silahkan. jadi perkenalkan, nama saya Stefani Gunawan. Berikut adalah portofolio digital marketingnya saya. Untuk next. Nah, ini ada saya membangun usaha kita orang Kitchen yang dimana saya menjual sambal asli khas Sulawesi yang praktis, terjangkau, dan berkualitas dengan cara pre-order yang dijual setiap pasar di Surabaya yang ada event-event. Kami juga menawarkan berbagai varian sambal, yaitu sambal tuna, salmon, dan bawang. Nah, ini saya ini di gabungan dari teman saya itu Selvina, cuma saya eh, beda sendiri. Jadi konten marketing sama anonya buat sendiri.
Jadi Google ADS, konten marketing tuh buat sendiri. Tapi tema konsep bisnisnya kita tuh sama. Jadi untuk next, ini berikut Instagram kita orang kitchen yang sudah 49 post. Terus ini untuk konten marketing. Nah, jadi saya ini di Kinta Orang Kitchen sebagai Vice CMO, wakil CMO-nya Silvina. Nah, saya bagian mengupload dan mendesain bagian konten marketingnya. Ini bagian konten marketing sama ini. Terus untuk bagian Google My Business saya buat sendiri juga. Jadi biar membedakan saya dengan teman saya yang satunya itu Silvina. Jadi kita pakai nama kita orang kita di depan, tapi di belakangnya kita tambahin Probolinggo, jadi ditambahin daerahnya masing-masing. Jadi kita rencananya ke depan tuh bakalan jualan sendiri-sendiri gitu. Oh, sama tadi sama Mbak Natasha Silvina ya? Ya, ya, benar. Oke. Jadi kita tuh konsepnya sama, Pak. Konsep bisnisnya sama, cuma kita jalani sendiri-sendiri gitu. Oke. Ini Google My Business-nya, terus ini landing page-nya. Jadi di landing page tuh ada tentang copywriting sama kata-kata yang dapat menarik pelanggan, terus ada juga kontak-kontak sama penawaran promo-promo gitu di sana. Terus untuk Google ADS ini, nah untuk Google ADS itu punya saya nggak saya jalankan karena saya tuh lebih fokus ke Instagram. Jadi target pasar saya tuh Instagram, jadi bukan pakai Google ADS. Lalu untuk Instagram ADS itu ini sama ini. Gitu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Stefani Gunawan. Panggilan Mbak Stefani ya? Iya, Pak. Nah, ini Kitorang Kitchen. Mm-mm. Stefani ini asal dari mana nih? Asal Gorontalo dari atau Palu? Surabaya. Surabaya, Pak. Surabaya. Kan tadi dijelaskan Probolinggo. Oh, Probolinggo, Pak. Probolinggo. Ya, Surabaya. Probolinggo. Terus tadi tokonya Probolinggo gimana nih? Iya, Probolinggo, Pak. Saya asalnya Probolinggo, cuma yang di Surabaya tuh kuliahnya aja. Oke. Ya. Baik. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya ingin tanyakan Ya. tentang brand Kitorang Kitchen. Nah, mengapa memilih Kitorang Kitchen ini sebagai brand? Karena di kita orang kitchen itu artinya itu kayak apa ya? Kita sendiri yang membuatnya gitu loh. Kita orang kitchen tuh artinya bahasa Sulawesinya itu eh kita sendiri yang memasak. Jadi homemade. Di apa ya? eh Kayak masakan yang dibuat secara homemade gitu. Jadi kita orang itu kita orang tuh kita, kitchen tuh dapur dapur kita gitu. Oke, saya orang Jadi Sulawesi biar loh, Mbak. ya Gitu ya. Nah, ya. kalau konsep branding, dalam branding apa sih gunanya branding dalam sebuah bisnis? Kalau branding itu kayak cara kita memandang produk kita itu, misalnya kayak saya kita orang kitchen, oh ini brandingnya ini produk Sulawesi, terus produknya itu brandingnya tuh kayak, oh ini harganya terjangkau gitu, kayak positioningnya kita, cara pandang kita terhadap produknya yang saya jual tuh bagaimana gitu, konsumen, cara konsumen memandang produknya kita tuh bagaimana gitu, Pak. Oke, kalau positioning produknya sendiri, Mbak Stefani itu gimana positioningnya? Positioningnya kalau sambal itu mungkin lebih ke praktis, harga terjangkau, sama tahan lama, sama memakai bahan-bahan yang fresh. Sama positioningnya yang paling menonjol itu sambal khas Sulawesi yang ada di Surabaya. Oke. Kalau target marketnya? Target marketnya saya itu ibu-ibu rumah tangga, penyuka makanan pedas, sama penyuka makanan pedas, oh sama orang Sulawesi yang tinggal di Surabaya. Oke. Kalau sosial medianya yang dipakai dalam Sosial media memasarkan? Mhm. lebih ke Instagram, Pak. Soalnya targetnya kita tuh lebih ke anak-anak muda sama ibu-ibu rumah tangga.
Kalau ibu-ibu suka main Instagram atau main Facebook? Mungkin lebih ke Facebook, Pak. Cuma kalau pelanggannya kita, menurut kemarin yang kita belajar itu, sama kita survei itu lebih ke Instagram. Oke, survei. Berarti sudah survei ya? Udah, Pak. Teknik survei yang dipakai gimana? Bisa dijelaskan sedikit? Jadi surveinya itu berdasarkan kompetitornya kita yang ada di toko online. Kayak misalnya contohnya Bu Rudi, Pak. Bu Rudi itu lebih menonjolkan Instagram sama online platformnya dia kayak Shopee, kayak kayak apa ya, Tokopedia gitu, Pak. Jadi terus juga surveinya kita tuh berdasarkan kenalan-kenalan kita melalui word of mouth itu. Terus itu kan mereka kebanyakan mereka lebih punya Instagram daripada Facebook gitu, Pak. Oke. Kalau untuk paid promotionnya atau iklannya, pernah ngiklan? Pernah, Pak, Iklan melalui di mana? Google, Instagram ADS. Bisa ditunjukkan demonstrasi iklan di Instagram Ads-nya? Silahkan. Sudah kelihatan ya, Pak? Belum, masih loading. Ya, udah kelihatan, Mbak. Silahkan. Ini misalnya contohnya yang ini, Pak. Nah, yang ini terus saya promosikan gitu, promosikan postingan ini. Kelihatan ya, Pak? Soalnya saya nggak tahu. Nah, terus setelah itu saya langsung pakai membuka profil saya ini, terus langsung persyaratan untuk target iklannya itu saya pakai audiens yang sesuai dengan Instagram saya, biar soalnya Instagram followernya saya tuh sudah sesuai sama target yang saya tuju gitu. Nah, untuk anggaran itu pakai 31.000 yang paling murah karena budgetnya kita memang pas-pasan, apalagi anak dia. Terus ini 1 hari. Terus bayar gini, Pak. Gitu, Pak. Oke. Mm-mm. Udah, Pak. Nah, Mbak Stefani kan, ini terakhir ya, Mbak Stefani kan memasarkan pakai Instagram gitu ya. Ya, benar. Jika seandainya suatu ketika, ini misalkan aja, Instagramnya tiba-tiba kehack, Mm-mm. apa yang dilakukan oleh Mbak Stefani? Kalau untuk ke-hack sih mungkin ya untuk selama ini belum terjadi. Cuma kalau untuk ke-hack mungkin nanti dibawa ke orangnya yang bisa alih Instagram gitu. Atau mungkin kita bisa bikin alternatif lain gitu. Misalnya dimasarkan melalui word of mouth atau mungkin bisa secara kita juga ada TikTok gitu. Cuma TikToknya kita nggak aktif, Pak. Gitu. Jadi dibawa kepada orang yang alih Instagram, gitu ya. Ya, ya. Oke. Oke, cukup ya, Mbak Stefani. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Izin lift ya, Pak. Ya, silakan. Selanjutnya mungkin bisa saya. Silakan Mbak Novi. Apa kabar Mbak Novi? Baik, Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya.
Oke, udah Iya, siap ya? saya siap, Pak ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah terlihat. Silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Di sini saya ingin menjelaskan portofolio digital marketing saya terkait untuk sertifikasi ini. Jadi, yang pertama, saya memiliki project Benefits, di mana ini merupakan perusahaan jasa pemasaran digital di bawah PT Rekan Kreatif Indonesia yang dengan layanan ekosistem yang luas dan mendukung kebutuhan pemasaran branding. Jadi di sini kita juga menyediakan sosial media manajemen dan layanan untuk konsultasi. Yang selanjutnya ini adalah salah satu perusahaan di mana tempat saya magang, di mana saya juga mengelola digital marketing di sana, yaitu Serata Foods, di mana ini juga sebuah perusahaan distributor berbagai macam produk dan alat bahan kebutuhan pastry. Di sini saya berkontribusi untuk membuat desain-desainnya. Yang selanjutnya ini adalah konten marketing di Benefits. Jadi kita sudah membuat 3 akun, yaitu Instagram, TikTok, dan Facebook. Untuk Instagramnya sendiri, kami lebih terfokus di konten-konten edukasi mengenai digital marketing. Untuk di TikToknya, kami lebih mengikuti dengan perkembangan tren, yaitu misalnya kemarin terakhir politik, jadi kita mengepost tentang politik-politik, meskipun kita bermainnya di bidang digital marketing. Jadi untuk menarik engagement, kita juga menampilkan konten-konten politik. Untuk di Facebook, saya masih baru saja mencoba di uji kompetensi ini, jadi masih agak baru dan konten-kontennya juga masih kurang. Yang selanjutnya untuk di konten-konten Serata Foods, di sini di Instagramnya saya berkontribusi untuk membuat desain-desain di Instagramnya dan copywritingnya juga. Untuk di TikTok saya berperan di sana untuk mengambil tag-tag video dan mencari tren-tren yang sedang terjadi di saat ini. Untuk Facebooknya sendiri, di sini saya menghandle di bagian desainnya juga untuk yang Facebook. Jadi ini adalah salah satu contoh konten Instagram di Benefits. Jadi yang sebelah kiri adalah konten untuk konten politik yang berguna untuk menaikkan engagement konten yang ada di Benefits ini. Jadi sudah kita menggunakan hashtag-hashtag yang sedang terbaru. Kemudian untuk yang sebelah kanan itu adalah konten edukasi untuk digital marketing. Jadi bagaimana kita memberikan tips dan trik penyedia aset foto, dan itu sangat berguna bagi brand-brand yang ingin memulai usahanya. Untuk yang selanjutnya ini adalah salah satu konten digital marketing di Serata yang saya desain. Jadi saya membuat untuk konten-kontennya ini menggunakan background AI. Jadi saya memanfaatkan teknologi AI di sini untuk mempromosikan produknya. Jadi untuk di ads, karena Benefit sendiri bergerak di digital marketing, jadi kita sudah menghandle beberapa klien untuk diiklankan produknya dan diberikan sosial media manajemen. Tetapi memang ini dihandle oleh beberapa orang dan kami juga terdiri dari beberapa tim. Jadi saya berfokus untuk di desainnya. Untuk konten ads-nya kami ada tim untuk yang mengelola sendiri. Gitu. Untuk yang selanjutnya di sini adalah Google Profile Business, di mana Benefit sendiri berlokasi di Surabaya dan sudah memiliki kantor juga. Ini merupakan landing page dari website Benefit sendiri yang menggunakan WordPress. Jadi di sini juga
sudah ditunjukkan tentang jasa-jasa apa saja yang disediakan dan bagaimana apabila tertarik untuk menggunakan jasa dari benefit sendiri ini. Untuk yang selanjutnya ini adalah portofolio dari konten-konten yang sudah dibuat untuk klien-klien yang ada di benefit sendiri. Sekian, Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama Mbak Novia Putri. Benefits dan Serata Foods. Ini benefits sama dengan digital agency ya atau beda? Iya, Pak, benar. Jadi di digital agency itu ngelola bisnis kayak Instagramnya UMKM. Kalau layanan dari benefits sendiri itu apa saja Mbak? Untuk yang saat ini itu ada di sosial media manajemen dan layanan konsultasi. Jadi selain menyediakan jasa untuk membuatkan sosial media dan ads, kita juga ada untuk kelas konsultasi dan bagaimana kelas untuk branding digitalnya. Baik. Oke, tadi sempat disebutkan bahwa dalam membuat konten salah satunya dibuat dengan AI ya, backgroundnya atau apanya kalau saya nggak salah dengar tadi ya. Iya, benar, Pak. Bisa didemonstrasikan? Oh, bisa, Pak. Saya Silahkan. izin share screen ya. Jadi, saya menggunakan Flare AI untuk membuat background dari produknya sendiri. Jadi misalnya nih ada foto-foto produk yang kurang bagus atau misalnya memiliki background yang jelek. Jadi di sini kita tinggal memasukkan saja fotonya, kemudian Taruh dulu Mbak, ini belum kelihatan Mbak. oh sebentar ya Pak ya. Ya. Apakah sudah terlihat Pak? Oke, udah. Ya, jadi untuk menggunakan tools ini adalah kita tinggal masukkan saja objek foto yang akan ditampilkan untuk backgroundnya. Jadi semisal ini adalah alat-alat dapur, kemudian kita memasukkan prompt background apa yang diinginkan. Semisal ini sudah ada prompt untuk backgroundnya sendiri, misal menginginkan background yang natural beige warnanya dan menggunakan circular platform. Dan kita juga harus detail menjelaskan produk apa yang ada di dalam foto ini. Kemudian kita tinggal mengenerate di AI-nya, kemudian langsung dapat ditampilkan dan dapat digunakan di Instagramnya juga. Seperti itu, Pak. Oke. Selanjutnya berbicara tentang iklan atau advertising. Pernah ngiklan di mana Mbak? Sebelumnya pernah ngiklan di Google Ads. Cuma Oke. sekarang lagi coba di Meta Ads, Pak. Enakan di mana? Enaknya Tergantung main di produk mana? Tergantung produknya, Pak. Jadi yang terakhir ini ada institusi di pendidikan di Surabaya itu lebih cocok ternyata di Google Ads. Dan Oke. emang kalau misalnya udah ada cocok di sana, kita juga terus mengembangkan di situ karena memang rate-nya sudah mulai naik dan hasilnya juga bagus. Oke. Cukup ya Mbak Novia ya? Iya, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya izin live ya, Pak ya. Ya, silakan Mbak. Selamat beristirahat. Iya, Pak. Semangat. Saya boleh izin share screen, Pak. Silakan Mbak Eka Nurhana. Bagaimana kabar Mbak? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Oke, silakan Mbak Eka. Udah kelihatan, Pak? Ya, udah. Silakan Baik, Pak. dilanjutkan. Baik, selamat siang, Pak Syaparudin. Perkenalkan nama saya Eka Nurhanasia dan berikut merupakan portofolio dari Geva Home, di mana Geva Home ini merupakan bisnis home decor rotan.
dari 2022 hingga 2023. Nah, berikut merupakan konten marketing dari Geva Home sendiri, yaitu ada Instagramnya di @geva_home, dan ada Google My Business-nya punya Geva, lalu ada websitenya Geva, dan Geva juga punya Google Ads, dan Geva melakukan pemasaran menggunakan Instagram Ads. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, Mbak Eka. Nama brandnya apa tadi? Gevaratan ya? Geva, Geva Home, Mbak. Geva? Home. Geva Home. Ya, Oh iya, Geva Home. Ini dalam bidang home decor ya? iya benar, Pak. Kalau untuk mencari leads atau calon customer, caranya gimana, Mbak? Gimana, Pak? Cara mencari customer atau pelanggan. Yang selama ini Mbak Eka sudah lakukan itu kayak gimana? Silahkan. Pertama ini sih, Pak, melakukan pemasaran konten, membuat konten gitu di Instagram. Oke, untuk target market, Target marketingnya kita ini menyasarkan di usia semua usia dari 18 hingga 25 tahun, tanpa batasan jenis kelamin ya, Pak. Tapi fokusnya kepada kelas menengah atas dan menyasarkan kepada orang-orang yang suka dekorasi rotan atau barang-barang dari rotan gitu. oh ini rotan. Iya, Oke, oh berarti tadi Geva rotan ya? iya Geva Geva Home Home. rotan. Geva. Oke, dalam pemilihan channelnya untuk memasarkan produk atau jasa home decor ini biasa menggunakan channel apa, Mbak? Sosial media apa? Mohon maaf Pak, putus-putus. Dalam memasarkan produk atau jasa Geva Home Decor ini biasanya menggunakan channel apa, Mbak? Sosial medianya atau website atau apa? Silahkan dijelaskan. Oh, untuk saat ini Geva ini memasarkan produknya melalui Instagram, Pak. Jadi memakai Instagram Ads. Pakai Instagram Ads ya? Iya, Oke, bisa ditunjukkan bagaimana cara membuat ads dari Instagram tersebut? Silahkan. baik. Jadi gini sih Pak, contohnya kita ambil satu feed. Nah, ini kan di sini ada promosikan postingan. Kita klik, setelah itu kita klik yang ini kunjungi website. Nah, untuk ini web kita masukin link tree, Pak. Link tree-nya Geva. Langsung klik daftar. Terus kita klik audiens yang otomatis ini dan melakukan penganggaran paling rendah di 31 ribu. Begitu, Pak. Oke, gitu ya. Coba di dashboardnya dinaikkan ke atas sedikit. Oke, jadi ini langsung ke link ID ya. Iya, ke link ID. Oke. Kalau target marketnya langsung otomatis ya. Target marketnya, iya. Itu maksudnya otomatis kayak gimana, Mbak? Yang ini, Pak. Ya. Apa membedakan antara target market otomatis Surabaya buat target Anda sendiri? Apa bedanya, Mbak?
Oh, kalau misalnya Surabaya ini hanya menargetkan di daerah Surabaya, Pak. Oke. Kalau otomatis mungkin dapat mencakup keseluruhan audiens. Kalau yang di bawah, Yang ini kita sesuai yang kita mau. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, target saya dari usia 18 sampai 55 tahun, laki-laki maupun perempuan. Jadi bisa saya setting di sini. Tuh. kalau target Tapi marketnya dari ini Geva Rotan, itu di mana? Misalkan saya mau buat target sendiri nih untuk Geva Home Decor. Nah, kira-kira saya pasang usia berapa tuh? dari usia 18 tahun sampai 55 tahun. Ya, gimana caranya, Mbak? Menyeting usianya. Kita setting di sini, Pak. Misalnya ini untuk lokasi seluruh Surabaya. Terus untuk jenis kelamin kita kan laki-laki maupun perempuan ya, Pak. Dan untuk minatnya mungkin kita cari ke home decor. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih ya, Mbak Ika ya. Cukup ya. Baik. Ini sudah selesai ya, Pak? Iya, silakan lanjutkan Oh, aktivitasnya. baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak, saya izin share screen ya. Silakan, Pak Swan Swangsing. Gimana kabar, Pak? Oh ya, ya Pak. Sehat ya? Ya, Aman, silakan. ya. Selamat siang, Pak Caparudin. Perkenalkan, nama saya Rumkin. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang portofolio digital marketing yang saya buat untuk bisnis saya. Pertama-tama ada introduction. PT Beruntung Inti Perkasa berdiri sejak tahun 2018 di Lamongan. PT Beruntung Inti Perkasa adalah perusahaan yang bergerak di industri manufacturing kawat baja dan kawat berlapis. Produk yang dihasilkan oleh PT Beruntung Inti Perkasa adalah kawat bentrat, kawat galvanis, kawat holdip, baik light coating maupun heavy coating. Semua produk yang diproduksi oleh PT Beruntung Inti Perkasa melalui pengawasan tenaga ahli dan monitor yang ketat oleh bagian quality control yang berpengalaman. PT Beruntung Inti Perkasa berkomitmen untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dalam bidang konstruksi dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan kami di seluruh Indonesia. PT Beruntung Inti Prakasa memiliki visi bahwa menjadi perusahaan manufacturing yang mengutamakan kualitas dan dapat mendukung pembangunan. Untuk misinya ada tiga. Yang pertama yaitu menjadi perusahaan yang handal, profesional, dan terpercaya dengan mengikuti perkembangan teknologi terkini. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar dapat memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, mendukung program pemerintahan dalam rangka menguatkan produksi di dalam negeri demi mengurangi impor barang dari luar negeri. Selanjutnya adalah konten marketing. Yang pertama ada Galvanis Wired yang memiliki packaging 25 kilo dan 50 kilo per roll. Yang kedua ada Heavy Zinc Coated Wired yang memiliki packaging 500 kilo per roll. Dan ketiga ada Black Anneal Wired yang memiliki packaging 25 kilo per roll. Selanjutnya ada insight dari website kami. Sejauh ini total view-nya mencapai 4.842. Kemudian ada website resmi kami. Dan yang terakhir ada optimasi Google Business.
Semua informasi yang terkait dengan PT Brondong Inti Perkasa sudah tercantum dengan jelas di Google, baik alamat, kontak, maupun jam operasional. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Romsin ya. Wah, keren Iya, nih PT-nya. PT apa tadi? PT Berondong Perkasa. Berondong Inti Inti Perkasa. Perkasa. Oke. Ini dalam bidang manufaktur ya. Iya, manufaktur bangunan. Oke. Nah, dalam proses semula ya, proses tanya jawabnya setelah Oh pemaparan ya, tadi, terima kasih atas pemaparan portofolionya. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, tentang teknik pemasaran. Ada istilah STP nih, segmenting, targeting, dan promotion. Nah, untuk khusus produk dari Mas Romsin ini, mungkin bisa dijelaskan tentang STP-nya tadi, segmenting, targeting, dan positioning-nya. Silakan. dijelaskan secara umum atau gimana, Pak? Umum aja, Mas. Oh, jadi STP itu eh, STP itu strategi pemasaran yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi segmen pasar eh, dan juga menentukan target pasar yang tepat dan mengembangkan posisi brand yang membedakan dalam pikiran konsumen. Kalau segmenting sendiri itu seperti kita mengelompokkan calon customer kita dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama dari segi demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Kalau untuk targeting, yaitu kita menentukan segmen yang paling berpotensi untuk dijadikan target pemasaran. Untuk positioningnya itu bagaimana caranya kita dapat memposisikan produk kita untuk target segmen pasar yang paling menarik dan memiliki potensi keuntungan yang lebih besar. Oke, STP udah ya. Selanjutnya mungkin salah satu yang membedakan antara digital marketing atau pemasaran digital dengan pemasaran konvensional adalah dari segi risetnya. Ya, kalau riset secara konvensional itu biasanya langsung terjun ke lapangan. Kalau riset secara digital itu caranya gimana sih? Mas Romsin silakan. Riset secara digital yaitu kita membuat eh, mungkin seperti Google Form gitu, kemudian disebarkan disebarkan kepada customer kita untuk mengetahui hal-hal yang kita ingin tahukan, yang kita ingin ketahui. Oke, ini bisnisnya ini berdiri dari tahun berapa sih, Mas? Dari tahun 2018. 2018 ya, berarti sudah kurang lebih 4-5 tahun ya. Iya, Oke, selama jangka waktu itu, di teknik digital marketing apa sih atau strategi digital apa sih yang sudah diterapkan dalam bisnisnya? Silahkan. strategi digital yang kita gunakan itu kita membuat website resmi agar calon customer dapat menemukan informasi terkait perusahaan kami dengan lebih mudah. Oke, bisa ditunjukkan websitenya, Mas? Oh ya, ini Pak, jadi ini homepage-nya. Ini ada company profile-nya, terus ada keunggulan produk kita, terus kalau di sini sudah ada jenis produknya sama ukurannya juga.
Ya, sama spesifikasinya sudah ada di sini semua. Oke. Ya, Tadi terus ini udah, company profile-nya, visi misi. oke, Ya, gimana, waktu Pak? langsung ke anu ya. Lokasi pabrik nama, oke. Tadi ada Google profilnya juga ya, Mas? Ya, sudah ada. Ini. Bisa dibuka Google profilnya? Ini, Pak. Oke. Kalau misalkan saya mau ngedit nih jam bukanya, bagaimana cara ngedit jam bukanya? Kalau ini harus ini langsung dari saya. Kalau ini saya nggak pegang aksesnya, Pak. Oh gitu. Kalau Mas Rongsin sendiri di usaha PT Bruno Inti Perkasa ini di bagian apanya, Mas? Sekarang sekarang di bagian marketing, Pak. Bagian Marketing. marketing Jadi ya? kayak mengajukan penawaran ke customer gitu. Tiap hari update harganya. Kan ini harganya tiap hari gak stabil ya. Mungkin naik, mungkin Ya. turun. Oke, bagaimana cara membuka pembicaraan kepada calon customer baru sih? Silahkan. Kalau saya kalau saya sih biasanya kayak gini, Misalkan kita Pak. main role Ya. play nih, saya pelanggan baru nih ya. Gimana caranya, Mas? Oh, oke. Jadi selama siang, Pak, saya Raparudin, perkenalkan, nama saya Rungsin dari PT Brondong Indi Perkasa. Eh, Perusahaan kita bergerak, jadi, sebentar, Pak. Santai Jadi produk aja, yang Mas. kita Pelan-pelan, Mas. ada, ya, produk yang kita miliki ada kawah bentrat, kawah galvanis, dan kawah hotip. Apakah Bapak punya kebutuhan? Oke, saya ada project nih di IKN. Kita butuh kawat yang jenis kayak gimana sih yang cocok dengan sana? Mungkin ada sarannya, Mas? Keluar ke ini. Ya, Pak. Jadi produk yang kita punya ini semua bisa digunakan dalam proyek pembangunan. Contoh, kawah bentrat ini bisa digunakan untuk mengikat besi beton. Kemudian kawah galvanis ini bisa digunakan untuk menghasilkan pagar pengaman atau pagar PVC. Kalau untuk kawah hotip ini bisa digunakan untuk menghasilkan kawah bronjon. Jadi semua produk yang kita produksi ini bisa digunakan dalam proyek pembangunan. Oke. Pernah main advertising nggak, Mas Rongshin? Kalau sejauh ini kita belum pernah main advertising, Pak. Jadi biasanya kita langsung memberikan brosur atau nama nama kartu kepada customer. Oke, Kita langsung presentasikan. datang ke tempatnya, memberikan brosur dan nama kartu. Oke. Jadi aktivitas digital marketing yang saat ini dilakukan adalah dengan website ya, dan ada sosial medianya nggak? Sudah dibuatkan Ya, sosial kenapa, medianya Pak? nggak? Sudah ada sosial medianya nggak? PT Brondong Inti Perkasa ini, Mas. Baru ada, Pak, tapi masih belum aktif. Oke. Nah, jika seandainya ada sosial medianya, sosial media apa sih yang akan Mas Rongshin gunakan untuk memasarkan produk baja ini dengan teknik digital marketing? eh Mungkin Instagram ya, Pak. Kenapa? Soalnya kalau orang zaman sekarang kan lebih banyak pakai Instagram ya. Penggunanya jauh lebih banyak. Terus di Instagram juga ada banyak fitur fitur berbayar kayak kita bisa mas, masang iklan di situ. Jadi ya aksesnya juga lebih gampang gitu dibandingkan Oke. sosial media platform lainnya. Oke, terakhir ya, Oh, iya, Pak. tentang strategi digital marketing. Coba buat
strategi digital untuk memasarkan produk-produk dari PT Berondong Inti Perkasa ini? Strategi digital marketing. Ya, Bukannya yang tadi ya Pak, yang website itu sudah termasuk strategi digital marketing. kalau website salah satu dari platform atau channel. Apa yang harus dilakukan pertama? Kemudian membuat website salah satunya, apalagi sampai kepada tertariknya orang mau beli. Kalau kita langsung datang ke tempatnya, itu namanya bukan digital marketing, itu baru konvensional. Ya, Nah, konvensional. ya, karena kita sementara ini adalah uji kompetensi untuk digital marketing. Nah, gimana Iya, strategi digital marketingnya untuk membedakan bahwa ini strategi digital dengan strategi konvensional? Silakan, Mas. ya kita bisa membuat konten yang dapat menarik perhatian calon customer di contohnya di Instagram. eh, dan melalui Instagram ini juga bisa mempromosikan produk yang kita jual kepada calon customer kita. Jadi kita bisa memanfaatkan Instagram ini dengan baik sebagai teknik marketing kita untuk memaksimalkan penjualan kita. Oke. Ya, terus kita juga bisa membuat konten edukasi kepada, eh, jadi kita memberikan edukasi mengenai manfaat produk kita. Jadi calon customer akan lebih memahami tentang produk yang kita jual ini apa. Oke. Udah ada Instagramnya, Mas? Atau belum? Atau baru mau dibuat gitu? Sudah ada, cuma ya belum aktif. Nggak masalah, nggak masalah. Aktif nggak, yang penting agak ada dulu, Mas. Bisa mungkin ditunjukkan. Yang penting ada dulu. Aktif Oh, dari tidaknya ini, itu. kalau yang dari ini, pas di screenshot nggak apa-apa, Pak? Karena nggak bisa diakses dari laptop. Saya Boleh, lupa boleh, ini boleh. passwordnya. Silahkan. Di screenshot aja. Tunjukkan. Ini, Pak. Oke. Oke, ada ya. Baik. Iya, Oke, cukup, Mas Rongsin. iya, Cukup oke. ya. Boleh ini Ujian saya kali boleh, ini cukup. Kenapa? ya boleh ini saya boleh live ya. Ya, silakan. Silakan. Udah bisa live, Mas Rongsin. Terima Oh kasih ya, ya. ya Sehat makasih selalu. banyak Pak. Ya, benar. Ya, makasih Pak.